Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Selamat datang dalam program Renungan Pagi Mana Bread yang ditulis oleh Pendeta Rois Panjaitan. Seorang pemuda sedang menikmati udara musim panas di Belgia. Suatu hari dia berjalan-jalan. Ketika mendaki sebuah lereng gunung, dia tiba di rumah seorang gembala. Dia menuju pintu dan melongo ke dalam. Dia melihat seorang gembala sedang duduk dikelilingi ternaknya. Di dekatnya terbaring seekor domba yang patah kakinya. Lalu ia bertanya kepada gembala, "Kenapa domba itu patah kakinya?" Gembala itu menjawab bahwa dialah yang mematahkan kaki domba tersebut. Sang pemuda merasa heran. Lalu gembala itu berkata, "Nak, dari semua domba saya, domba inilah yang paling bandel. Dia tidak pernah mematuhi suara saya. Dia tidak mau mengikuti arah yang saya tunjukkan. Dia suka pergi ke tempat-tempat curam dan terjal yang membahayakan dirinya. Tidak hanya itu, dia juga membuat domba-domba saya yang lain berserakan. Saya sudah pengalaman menangani domba nakal semacam ini, jadi saya mematahkan kakinya. Pada awal setelah saya patahkan kakinya, dia mencoba menggigit saya saat saya memberinya makan. Saya membiarkannya selama 2 hari. Namun setelah saya kembali lagi, ia tidak hanya memakan makanan yang saya berikan, tetapi menjilati tangan saya dan menunjukkan sikap kasih sayang. Nah, jika domba itu sudah sehat, dia akan menjadi teladan dalam kumpulan ternak saya. Dia akan lebih cepat mendengar suara saya dan mengikuti saya begitu dekat dibanding domba lainnya. Saudara, kita adalah domba-domba dan Allah kita sebagai gembala. Seringkali kita seperti domba yang dipatahkan kakinya oleh gembalanya. Kita sudah diberi peraturan berupa 10 hukum Allah, namun kita masih bandel dan suka melawan. Bahkan terkadang kita mengabaikan suara Tuhan. Akhirnya, ketika Tuhan mengizinkan masalah atau pergumulan datang kepada kita, mulailah kita sibuk mencari Tuhan. Dan ketika Tuhan sepertinya membiarkan kita bergumul dalam masalah, kita mulai ngambek, protes, dan menyalahkan Tuhan. Jadi mengapa Allah mengizinkan umatnya mengalami pergumulan? Bukankah Allah pengasih dan penyayang? Allah menggunakan penderitaan sebagai sarana bagi kita untuk berserah kepadanya. Allah ingin kita merespon setiap penderitaan dengan sikap yang benar. Respons kita terhadap penderitaan itu begitu penting. Ketika pencobaan itu datang, Ayub meresponsnya dengan tetap percaya pada Allah terlepas dari segala kemalangan yang menimpanya. Ayub memilih untuk memelihara imannya. Lalu Allah ingin mengajar kita bahwa Dia Maha Kuasa. Seperti Ayub diminta untuk mempercayai seorang pribadi, yaitu pribadi Allah yang berdaulat, bijaksana, dan sangat baik. Ibrani 12 ayat 5 dan 6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. God's whip is painful, but it heals. Jadi, bersyukurlah kalau Tuhan menegur kita, karena itulah tanda kasih Tuhan kepada kita. Terima kasih sudah bergabung dalam program Renungan Pagi Mana Bread. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.